undang semua untuk mengikuti posisi tangan saya. Kami mahasiswa Kristen Indonesia. Kami mahasiswa Kristen Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menyatakan siap. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menyatakan siap. Satu. Mempertahankan dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempertahankan dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menolak radikalisme. Intoleransi dan diskriminasi. Yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Dan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga. Memantapkan kesadaran berbangsa. Menyatakan diri menjadi pengabdi bangsa dan negara yang profesional. Berkarakter mulia, beriman Kristiani yang tangguh. Untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Empat. Membangun jaringan persekutuan mahasiswa Kristen Indonesia antar kampus. Untuk mewujudkan komitmen pernyataan ini. Dan bersama dengan komponen bangsa lainnya. Berupaya sebaik-baiknya menuju terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia. Tuhan menolong dan memberkati kita. Dan memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih. Shalom JPMKI. Shalom. Sekali lagi Shalom JPMKI. Shalom. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Nah, buat teman-teman semua, teman-teman PMK yang ada di seluruh Indonesia, boleh langsung ngisiin kolom live chat dengan format nama dan asal kampus. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah Tuhan. Sebentar kami mau memuji, kami mau melompat, kami mau meninggikan nama-Mu. Sama-sama semua yang siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau katakan great is our God. Mari sama-sama katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam
semuanya saya ajak untuk tepuk tangan dan kepala, amin. Kita mau sorakan lebih dalam lagi. Katakan lawatan, katakan kebangkitan, katakan pemulihan, katakan Jesus. Mari sama-sama angkat tangan untuk kita katakan kami rindu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Kami rindu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan great is our God. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah tergabung dalam pelayanan JPMKI. Dan kami juga mengajak teman-teman yang rindu barangkali untuk melayani untuk bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Sebentar kita mau menyembah, kita mau dengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita mau naikkan suatu pujian. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita naikkan penyembahan kita dari awal. Katakan bila. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang karena semua yang baik
Halo Shalom teman-teman JPMKI dimanapun kalian berada. Perkenalkan saya Sherdian Timothy, Youth Pastor dari GBT Rengas Dengklok dan Karawang. Dan saya memiliki komunitas anak muda yang bernama Joy Gen. Salam kenal dari saya dan dari teman-teman kepada kalian semua dimanapun kalian boleh berada, terutama bagi teman-teman JPMKI. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya boleh menyampaikan, sharing, membagikan firman Tuhan. Nah teman-teman, saya bersyukur kalau saat pada hari ini dan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita penuh dengan sukacita di dalam kehidupan kita, walaupun mungkin kita hidup di tengah situasi kondisi yang hari ini sampai saat ini kita belum bisa terlalu hidup dengan bebas. Nah teman-teman, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya tentang unshakable faith atau iman yang tidak tenggelam, saya ingin mempersempit apa yang ingin saya bagikan dengan poin atau tema ketenangan di tengah kepanikan. Nah bagaimana hidup kita, iman kita yang tidak akan mudah tenggelam, yang tidak akan tergoncangkan, bagaimana kita harus bisa punya satu ketenangan di tengah kepanikan. Nah seperti yang kita alami 1,5 tahun ini, hidup kita mungkin hidup di tengah kepanikan, hidup di tengah kekhawatiran, hidup di tengah mungkin kondisi yang tidak menentu dari hari ke hari. Dan sampai hari ini mungkin kita yang kuliah, yang sekolah masih belum bisa melakukan dengan normal. Nah, pernah nggak kita harus mengerjakan atau kita harus menyelesaikan sesuatu di tengah kepanikan? Pernah nggak teman-teman mengalami kondisi seperti itu? Saya pernah ketika waktu sangat lama sekali ya. Saya sekolah SMP, saya kelas 3 SMP dan saya harus menyelesaikan ujian akhir semester atau ujian nasional. Ketika itu saya ingat sekali pelajaran PMP ya. Dulu PMP atau sekarang PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Dan saat itu ketika mengerjakan kan ada pilihan ganda, dan ketika mengerjakan pilihan ganda kan itu harus dibuletin gitu ya, dan dibuletin dengan rapi karena supaya katanya bisa dinilai melalui komputer dan komputer bisa membaca. Nah saat itu kalian tahu sendiri ya, kalau mengerjakan soal PPKN atau PMP itu kalian harus berpikir ini pilihan ganda A, B, C, D itu jawabannya hampir mirip-mirip semua gitu kan. Nah ketika saya saat itu berpikir dan saya mengerjakan, membuletin, ternyata saya fokusnya itu hanya ngebuletin. Nah ketika saya fokusnya kepada bagaimana kerapihan saya untuk membuletin jawaban-jawaban, ternyata waktu hampir habis atau waktunya habis, ternyata saya masih memiliki 15 soal pilihan ganda yang belum saya kerjakan. Coba teman-teman bayangkan gimana paniknya saya saat itu. Ketika saya merasa panik, akhirnya saya mengerjakan dengan cepat-cepat. Dan ternyata itu tidak maksimal, masih ada jawaban-jawaban yang belum saya isi. Nah saat itu saya belajar bahwa ketika kita hidup di dalam kepanikan, kita tidak akan memiliki yang namanya ketenangan. Pasti kita hidup di dalam kondisi yang kita hidup yang selalu berpikir tentang apa yang terjadi, masalah yang kita alami. Nah, kita tidak akan bisa menyelesaikan sesuatu di saat hidup kita panik. Atau ketika kita panik, hasil yang kita kerjakan itu tidak akan maksimal. Nah, kata panik itu artinya bingung, gugup, takut, dengan mendadak. Jadi artinya ketika kita panik, kita takut dengan mendadak sehingga kita tidak bisa berpikir dengan tenang, dengan baik. Kepanikan tidak akan muncul dan kepanikan itu membuat kita berpikir dan bertindaknya secara tidak normal. Nah situasi sekarang yang kita alami bukan hanya mahasiswa tetapi seluruh elemen masyarakat, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, memunculkan yang namanya rasa panik. Nah, ini mengarah kepada rasa takut. Kepanikan akan memunculkan rasa takut jikalau kepanikan itu berlebihan. Nah, teman-teman, kepanikan bisa muncul kepada siapa aja. Bahkan saat di zaman Yesus ada, murid-muridnya
diliputi oleh yang namanya kepanikan. Kita akan membuka satu ayat dari Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ke-41. Markus pasal yang keempat ayat ke-35 sampai ke-41. Saya akan membacakan ayat ini bagi teman-teman, dan mungkin teman-teman juga bisa membuka Alkitab kita masing-masing di rumah. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah teman-teman, seperti yang cerita yang kita baca, mungkin teman-teman sangat sering kali membaca dari cerita ini. Cerita pada waktu Yesus dan murid-muridnya sedang mau menyeberang ke satu tempat, mereka harus melewati danau dan mereka harus naik perahu. Ketika mereka naik perahu, ceritanya Yesus lelah sekali sehingga dia tertidur dan murid-muridnya yang masih bangun. Nah, sampai ada satu situasi kondisi angin geribut, angin badai menerpa perahu mereka sehingga membuat murid-murid sangat ketakutan. Seperti cerita yang sudah kita baca, Yesus tidur dengan nyenyak dan murid-muridnya membangunkan. Nah, ini adalah gambaran situasi kondisi seperti sekarang ini. Bagaimana kita hidup pada waktu sebelum ada pandemi, kita hidup dengan mungkin tenang, damai. Tetapi ketika kita ada pandemi, hidup kita sepertinya seakan-akan badai itu menerpa hidup kita. Nah, akibat dari kepanikan yang muncul saat itu, kita akan lihat kondisinya. Akibatnya apa? Mulai muncul ketidakpercayaan terhadap Yesus. Sehingga murid-murid berkata, "Kamu gak peduli kepada Yesus." Yesus yang sedang tidur dan murid-muridnya yang panik, sehingga mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Kenapa engkau gak peduli?" Mungkin kalau bahasanya ditambahin, "Kenapa engkau tidur enak-enakan? Sedangkan kita ini panik nih," kata murid-muridnya. Nah, lalu apalagi yang muncul akibat dari kepanikan? Yaitu ketakutan yang berlebihan. Tentu saja sebagai seorang murid, walaupun mereka bersama-sama dengan Yesus, namanya seorang manusia, murid-murid ini mulai muncul takut. Bahkan takut yang berlebihan. Mungkin mereka takut tenggelam, mereka mungkin takut hanyut ditelan badai, dan sehingga mereka mulai berteriak-teriak. Bahkan mereka membangunkan Yesus dan berkata-kata yang harusnya tidak pantas. Nah, lalu apalagi muncul dari kepanikan, yaitu mereka tidak bisa mengontrol diri. Perkataan mereka terhadap Yesus adalah bukti bahwa di dalam kondisi ketakutan, murid-murid tidak bisa mengontrol perkataannya. Nah, memang secara manusia, seperti saat sekarang ini, kita sebagai manusia yang hidup di tengah situasi kondisi dunia yang tidak menentu, yang penuh dengan ketidakpastian, seakan-akan angin badai menerpa kehidupan manusia termasuk diri kita. Apakah kita mulai muncul yang namanya rasa panik? Kita mulai tidak percaya kepada kuasa Yesus, kita mulai ketakutan yang berlebihan, kita mulai tidak bisa mengontrol diri, bahkan kita tidak melakukan sesuatu hal yang baik yang harusnya kita lakukan, yaitu kita percaya kepada Yesus, tetap beryakin, kita tetap ikut Yesus dengan benar. Nah, tetapi karena kepanikan kita mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, teman-teman,
Joel Osteen berkata seperti ini, hanya karena kita berada dalam situasi masalah, bukan berarti kita harus stres. Anda mungkin berada dalam badai, kuncinya adalah jangan biarkan badai menghantam Anda. Sekali lagi ya, Joel Osteen berkata, kuncinya adalah jangan biarkan badai menghantam Anda. Bagaimana agar kita bisa tenang walaupun di tengah rasa panik? Sekali lagi, bagaimana hidup kita bisa tenang walaupun di tengah rasa panik? Yang pertama, kesiapan menghadapi badai. Nah, murid-murid tidak tahu saat mereka menyeberang danau, mereka tidak tahu kondisi yang akan terjadi ketika mereka akan menyeberang danau. Mereka pikir mereka akan bisa melewati atau menyeberang danau ini dengan tenang karena memang ada Yesus. Nah, tetapi ketika tiba-tiba angin ribut datang, maka murid-muridnya itu kaget. Mereka tidak siap menghadapi badai. Nah, relevansinya di dalam kehidupan kita harus belajar ketika kita ada di dalam dunia, seakan-akan kita sedang menyeberang danau, maka kita harus siap menghadapi situasi kondisi apapun di dalam hidup kita. Ketika angin ribut datang, apakah kondisi kita seperti murid-murid? Kita takut, kita khawatir, kita kaget, kita nggak siap. Sehingga mereka shock dan mereka wah rame di perahu. Nah, di dalam hidup kita, ketika masalah datang, ketika mungkin kita menghadapi tekanan di dalam hidup, apakah sikap kita itu siap atau tidak? Kesiapan ini yang akan membuat apa yang kita lakukan atau keluarkan, yaitu berupa respon. Nah, respon apa yang kita keluarkan saat kita menghadapi tekanan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan di dalam hidup? Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang murid Tuhan, kita jangan lupa ada siapa di dalam hidup kita. Nah, murid-murid ini lupa, ternyata ada Yesus yang menguasai alam semesta. Ternyata ada Yesus yang guru mereka, yang alam segala sesuatu itu taat kepada Yesus, karena Yesus adalah Allah. Nah, di dalam hidup kita memang secara sisi kemanusiaan, secara sisi kita sebagai hidup seorang manusia, kita akan takut seperti murid-murid ketika menghadapi badai. Kita akan merasa khawatir, kita akan merasa gentar. Tetapi kita harus belajar bahwa siapa yang ada bersama-sama dengan kita. Satu ayat Matius pasal 28 ayat 18 berkata seperti ini. Matius pasal 28 ayat 18 berkata seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, melalui ayat ini kita belajar bahwa Yesus adalah penguasa segalanya. Murid-muridnya harusnya menyadari dan mengingat. Ini adalah gambaran dan pelajaran buat kita semua dari cerita bahwa bagaimana Yesus ada di tengah perahu bersama-sama dengan muridnya. Kita harus belajar bahwa Yesus pun ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita siap menghadapi badai dan kita tahu ada siapa di dalam hidup kita, maka kita akan juga mampu dan kita akan siap untuk menghadapi tekanan apapun yang terjadi. Dan kita tidak akan tahu kapan tekanan atau masalah atau badai itu datang di dalam hidup kita. Nah, untuk menjadi orang yang siap menghadapi badai, walaupun kita tidak tahu, kita harus belajar peka dan mengenal Yesus lebih dalam lagi. Maka oleh karena itu dalam hidup kita sehari-hari belajar untuk kenal. Apapun yang kita lakukan untuk mengenali Yesus, kita lakukan dan kita hadapi, dan kita mau belajar untuk mengetahui siapa Yesus di dalam hidup kita. Dan kita harus siap dan menerima kondisi apapun yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, mari teman-teman kita belajar siap menghadapi tantangan di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, gimana kita bisa tenang di tengah kondisi di dalam kepanikan? Miliki iman yang mengatasi ketakutan. Poin kedua, miliki iman yang mengatasi ketakutan. Nah, manusia yang percaya kepada Tuhan itu memiliki iman.
ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai pemimpin hidup kita, kita memiliki iman. Nah, tetapi sebagai manusia memang kita bisa memiliki yang namanya rasa takut. Nah, tetapi yang perlu kita pelajari, apakah ketakutan itu lebih besar daripada iman kita kepada Tuhan? Atau ketakutan itu menyamai dari iman kita? Nah, kalau ketakutan itu lebih besar dari percaya kita kepada Tuhan, kepada Yesus, maka iman kita tidak akan bekerja. Maka iman kita sulit bekerja. Iman kita tidak akan kepada kemaksimalan. Oleh karena itu, iman kita harus lebih besar daripada ketakutan kita. Sekali lagi, iman kita yang harus lebih besar daripada ketakutan kita. Manusia memang menganggap normal ketakutan, tetapi Yesus menegur murid-muridnya yang karena ketakutan. Kita buka satu ayat, 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 berkata seperti ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Ayat ini berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, teman-teman di sini berkata bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena kasih yang sempurna itu yang melenyapkan ketakutan. Perhatikan, kasih yang sempurna itu yang akan melenyapkan ketakutan. Nah, makanya sempurnakan kasih kita kepada Tuhan, supaya walaupun ada rasa takut di dalam hidup kita, tetapi kasih kepada Tuhan yang akan melenyapkan ketakutan kita. Nah, oleh karena itu belajar miliki iman kepada Tuhan yang lebih dibandingkan ketakutan-ketakutan kita. Memang wajar kita punya rasa takut, tetapi jangan rasa takut itu menguasai hidup kita, dan kita belajar punya percaya yang lebih kepada Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengatasi rasa takut? Bagaimana kita punya ketenangan di dalam ketakutan? Yang terakhir, yang ketiga, belajar kelola ketakutan kita. Belajar mengelola ketakutan kita. Markus pasal 4 ayat 40 berkata seperti ini. Saya akan bacakan ayat ini. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sekali lagi, perkataan Yesus ketika murid-muridnya di dalam ketakutan, mereka berkata begini. Yesus berkata begini maksudnya kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, berarti di dalam ketakutan mengandung ketidakpercayaan. Nah, makanya bagaimana kita mengatasi rasa takut? Bagaimana kita harus menghilangkan rasa takut itu? Yaitu menambahkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan belajar kelola ketakutan kita. Memang kita punya ketakutan, tetapi coba belajar kelola. Ketakutan-ketakutan apa nih yang ada di dalam diri kalian? Ketakutan apa yang kita alami? Setiap orang pasti punya ketakutan tersendiri, beda-beda. Kita punya rasa khawatir yang berbeda-beda, kadarnya pun berbeda-beda, dan kita mengalaminya pun akan berbeda-beda, dan cara menyelesaikannya pun akan berbeda-beda. Nah, itu tergantung diri kita semua. Bagaimana kita bisa mengelola ketakutan kita sehingga bukan ketakutan yang muncul, tetapi iman percaya kita kepada Tuhan. Ketakutan muncul karena satu hal, kita tidak percaya atau kurang percaya kepada Tuhan sebagai pemimpin hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita semakin kenal kepada Tuhan, kita kenal kepada Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai pemimpin hidup kita, semakin kuatnya percaya iman kita kepada Tuhan, maka semakin pula menipisnya rasa takut di dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya ingin berkata, belajar tenang. Di dalam hidup kita miliki yang namanya ketenangan, punya rasa tenang. Kita menghadapi masalah, karena masalah tidak bisa dihindarkan. Setiap kita pasti akan punya masalah.
Hadapi masalah kita karena kita tahu Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita punya ketenangan, jangan memperbesar masalah kita. Mungkin ada orang yang masalahnya itu ada, tapi justru orang itu atau kita yang memperbesar masalah itu. Karena ketakutan masalahnya harusnya selesai, tetapi bukan selesai, malah besar. Nah, miliki ketenangan, hadapi, belajar kita punya menyelesaikan masalah dengan baik. Jangan justru kita memperbesar masalah. Terima kenyataan dan hadapi. Di dalam menghadapi masalah, terima kenyataannya bahwa kita punya masalah. Jangan menghindari masalah. Hadapi masalah itu. Kita punya percaya, kita punya Yesus yang akan menolong kita. Hadapi masalah itu, kerjasama dengan Yesus, kerjasama dengan Tuhan kita, dan diri kita siap menghadapi tantangan apapun yang terjadi di dalam hidup. Kenali Tuhan kita, maka kita akan bisa mengatasi masalah dan kita dapat hidup di dalam ketenangan walaupun ada yang namanya rasa panik. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang memberikan ketenangan di dalam hidup kami, dan kami akan mampu melewati hari-hari kami dengan baik. Terima kasih kalau saat pada hari ini kami boleh belajar dan kami ingin memiliki ketenangan di dalam hidup kami. Kami ingin memiliki iman yang tidak mudah tenggelam karena kami punya rasa tenang. Walaupun mungkin ada kepanikan di dalam hidup kami, tetapi ajar kami, karena kami percaya Yesus yang ada di dalam hati dan hidup kami, itu yang akan selalu menjaga kami. Terima kasih, ajar kami untuk mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, dan ajar kami untuk juga memberikan yang terbaik, dan kami bisa fokus terhadap hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan. Kami akan hidup dengan baik, dan kami akan dapat melihat bahwa kuasa Tuhan selalu terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, menyerahkan setiap firman yang kami boleh dengarkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih
sendiri jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi dan jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku Menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sama-sama kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan hati-Mu Bapa. Kami bisa ada pada hari ini Tuhan karena pertolongan daripada-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan ingin memanjatkan Bapa doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Buat kesehatan kami Tuhan, Engkau yang memberkati Bapa, keluarga kami Bapa, kedua orang tua kami Bapa. Engkau berikan kesehatan Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai, menjagai keluarga kami Bapa. Engkau jauhkan dari mara bahaya penyakit Tuhan. Dan juga buat pendidikan kami Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada apa-apanya kami di luar Engkau Tuhan, sebab Engkaulah Bapa sumber jawaban hidup kami Tuhan. Masa depan kami akan indah di dalam tangan Tuhan. Berikan kami hikmat Bapa, pengetahuan Tuhan, dan juga berikan kami Bapa kerendah hatian Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rendah hati dan bisa menjadi berkat bagi siapapun Tuhan. Dan juga Bapa buat Indonesia Bapa, Engkau berkati negara kami Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya Bapa oleh kasih-Mu Tuhan, negara kami akan Engkau pulihkan Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Asalkan kami betul-betul percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan perkara yang besar Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga buat teman-teman kami yang belum mengenal Engkau Tuhan, berkati Tuhan. Ampunkan mereka Tuhan, sadarkan mereka Bapa bahwa ada Bapa Raja sahabat yang setia seperti Engkau Tuhan.
Tuhan yang sanggup Bapa mengubah kehidupan kami Tuhan, mengubah kehidupan teman-teman yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan menyadarkan teman-teman kami dan akan Engkau berikan Bapa iman Bapa, supaya mereka Bapa selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampunkan dosa-dosa kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, kita mengakhiri ibadah kita bersyukur kita boleh diberkati hadirat Tuhan, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menikmati Engkau dalam ibadah ini. Engkau hadir, firman-Mu jadi berkat buat kami semua. Terima kasih semua yang melayani, berkati semua kami yang mengambil bagian. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah ini, kami mau menerima berkat-Mu. Saudaraku, angkat tanganmu, terima berkat Allah. Allah Bapa di surga mencurahkan segala kebaikan-Nya. Engkau tidak akan kekurangan makan, bakulmu diberkati, diberkatilah pelajaranmu, studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkati usahamu. Yesus Kristus mengasihi engkau, mencurahkan damai sejahtera yang melebihi diberikan dunia ini. Dan Roh Kudus, Roh yang penuh kuasa, Roh penolong, Roh penghibur, memberikan hikmat menyertai engkau dari sekarang sampai merata. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down to set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom